Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Halo. Di sini kami akan memenuhi tugas presentasi dari Bapak Dimas Nugroho, MPD. Perkenalkan, nama saya Togar Ninggolan dengan NIM A1B125119. Dan saya Husnul Hatimah dengan NIM A1B125143. Baiklah, kami akan membahas tentang jurnalistik konvensional versus digital. Simak videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Jurnalistik Konvensional versus Digital. Baik, kita masuk kepada pengertian apa itu jurnalistik konvensional dan digital. Jadi, jurnalisme konvensional adalah penyampaian berita atau informasi melalui media tradisional yang dibagi dua, media cetak dan juga media elektronik, seperti televisi, radio, koran, dan juga tabloid. Dan kemudian jurnalistik digital yaitu penyampaian informasi berita melalui media online seperti zaman sekarang, yang bisa melalui website, blog, forum, sosial media, atau media online lainnya. Baik, setelah pengertian tadi, kemudian kita masuk kepada ciri-ciri jurnalistik konvensional dan juga digital. Yang pertama yaitu ciri-ciri jurnalistik konvensional yang ada 10 ciri. Yang pertama, komunikasi yang hanya dapat dilakukan dengan satu arah saja. Yang kedua, terpusat dan juga terkontrol. Yang ketiga, terbatas antara ruang dan juga waktu. Yang keempat, periodisitas. Yang kelima, yakni memerlukan perangkat khusus. Yang keenam, kredibilitas yang tinggi. Dan yang ketujuh, jangkauan yang cukup luas. Yang kedelapan, biaya produksi dan juga distribusi yang tinggi. Yang kesembilan, regulasinya yang ketat. Yang kesepuluh, ketergantungan kepada iklan. Baik, itu tadi ciri dari konvensional, dan berikut ciri-ciri dari digital. Yang pertama, audience control. Audiens, yakni pembaca, pengguna, atau juga pengunjung situs, diberi keluasan untuk memilih berita atau informasi yang diinginkannya sendiri. Yang kedua, imediasi, yang dapat langsung kita akses oleh audiens dari seluruh dunia. Yang ketiga, multimedia capability, yaitu penyampaian berita dapat berbagai cara. Contohnya dalam bentuk teks, suara, gambar, ataupun video, dan berbagai komponen lainnya. Yang keempat, non-linearity, yaitu berita yang disajikan bersifat independen. Yang terakhir, yang kelima, storage and retrieval, yang memungkinkan karya para jurnalis tersimpan secara abadi sehingga mudah diakses kembali apabila suatu saat kita ingin mengulas kembali media berita atau informasi tersebut. Baik, setelah ciri-ciri tadi, kita masuk kepada perbedaan jurnalistik konvensional dan juga jurnalistik digital. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, proses mencari dan juga melaporkannya berbeda. Di jurnalistik konvensional, setelah mendapatkan data, ia harus kembali ke kantor dulu, kemudian menulis, lalu memberikannya kepada rektor dan melewati tahap-tahap editing, layouting, dan juga percetakan. Nah, di jurnalistik digital, setelah mendapat data, kita dapat langsung menulis dan menyebarkannya kepada publik dengan segera. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan pada jurnalisme konvensional yaitu menggunakan bahasa baku sesuai EYD, sedangkan di jurnalis digital tidak terlalu terpaku pada kaidah bahasa jurnalistik umum. Nah, yang ketiga yaitu kredibilitasnya yang berbeda juga. Yang keempat, panjang tulisan. Di dalam jurnalisme konvensional, panjang tulisan itu terbatas karena adanya batasan halaman. Nah, sedangkan di jurnalis digital itu bebas, tidak ada batasan halaman. Yang keempat, multimedia. Media konvensional hanya bisa menampilkan berupa gambar atau foto saja, sedangkan di digital itu dapat ditampilkan berbagai bentuk komponen. Baiklah, saya akan menjelaskan tantangan jurnalisme konvensional dan digital. Pertama, di konvensional. Yang pertama tantangannya itu adalah kehadiran media baru. Kedua, penurunan sirkulasi dan pendapatan iklan. Ketiga,
arus informasi semakin cepat. Keempat, preferensi audiens semakin beragam. Yang kelima, perubahan model bisnis. Yang keenam, keterbatasan sumber daya manusia. Lanjut, tantangan jurnalis digital. Yang pertama, tantangan dalam verifikasi fakta. Yang kedua, persaingan yang ketat. Yang ketiga, perubahan pola konsumsi berita. Dan keempat, etika dan tanggung jawab sosial. Kesimpulannya adalah, jurnalisme konvensional dan digital sama-sama menghasilkan berita. Namun, media digital menawarkan jangkauan yang lebih luas, cepat, dan interaktivitas. Tetapi juga membutuhkan adaptasi kerja wartawan dan konten berita. Berikut adalah sumber-sumber kami mencari referensinya. Terima kasih.